Kenapa meteorologi legal itu menjadi penting sehingga ada peran pemerintah di situ? Pemerintah berupaya untuk menciptakan kondisi transaksi yang berkeadilan sehingga menimbulkan rasa percaya. Satu kon itu bukan satuan standar internasional ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam meteorologi. Jumpa lagi di acara Bang Jamet, bincang-bincang perdagangan dan jagongan meteorologi legal. Bersama saya, Nur Afianti atau biasa dipanggil Nora. Saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Pak Dinta Mahardin. Selamat pagi. Pagi Pak. Beliau adalah pengawas kemeteorologian ahli muda. Gimana Pak Dinta, sehat? Alhamdulillah, saya. Kita bincang-bincang santai aja Pak ya mengenai meteorologi. Sesuai topik kita hari ini adalah pentingnya meteorologi dalam masyarakat. Pertanyaan saya begini Pak, kenapa meteorologi legal itu menjadi penting sehingga ada peran pemerintah di situ? Ini yang saya suka ya, serius tapi nyantai. Baik Mbak Nora, ini saya bawa catatan ya. Sedikitnya biar kami bisa mencatat apa yang ditanyakan dan saya bisa merekam. Soalnya saya agak lupa. Manusia Pak. Ya, jadi kan meteorologi itu kan yang kita tahu adalah ilmu tentang mengukur secara luas ya. Jadi dalam hidupnya manusia tidak terlepas dari meteorologi, apa yang dinamakan meteorologi. Jadi kita bisa bayangkan ya dari kita bangun tidur saja. Kita bangun tidur, kita lihat jam, nah itu sudah ukuran. Kita beribadah, kita lihat jam, itu sudah ada standar ukuran. Kemudian kita pakai baju, harus bajunya yang harus sekarang lagi model slim fit. Berarti ukuran harus pas ya Pak ya? presisi ya. Jadi nggak ukuran, nggak pas dikit bisa. Terus lagi kita berangkat bekerja naik sepeda motor, kita isi bensin harus pas, misal kita isi 5 liter harus pas 5 liter. Sampai kita akhir hayat pun kita perlu yang namanya meteorologi. Kita menyiapkan rumah masa depan ya, itu 2 meter kali 2 meter itu kan juga harus pas ya. Iya Pak. Kalau nggak pas yang lain nggak terima. Terus ini Pak, yang jadi peran pemerintahnya, jadi meteorologi hadir sebagai manusia itu kan sebagai makhluk sosial ya Pak. Jadi dalam kehidupannya manusia sering berinteraksi, apalagi itu nantinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia bertransaksi, apalagi itu transaksi perdagangan. Nah di sini pemerintah sebagai regulator Pak. Jadi pemerintah berupaya untuk menciptakan kondisi transaksi yang berkeadilan sehingga menimbulkan rasa percaya. Istilahnya kalau bahasa Jawanya itu trust. Jadi meningkatnya kepercayaan pada sesama itu akan meningkatkan keberterimaan sehingga di situ ada nantinya tercipta transaksi yang berkeadilan. Jadi konsumen, perlindungan konsumen ada, kemudian pelaku usaha juga istilahnya sudah terpercaya gitu Pak ya. Betul. Itu tujuan pemerintah. Ya. Terus misalnya nih Pak, nggak ada meteorologi legal itu gimana Pak? Bisa bayangkan ya. Betapa kacaunya hidup ini ketika tidak ada meteorologi legal. Jenengan beli bensin 5 liter. Tapi seakan-akan karena tidak ada meteorologi legal, tidak ada standarisasi, jenengan kurang percaya di situ. Dan benar, ketika jenengan tidak ada standarisasi, jenengan ukur lagi, di situ pasti ada perbedaan ukuran di situ. Jadi dalam kehidupan sehari-hari akan terjadi kekacauan di situ dan tidak meningkatkan keberterimaan. Intinya orang-orang nggak akan percaya di sini. Ada kan gini ya Pak, memang beli bensin merasa sepedanya biasanya beli 25.000 kok full, ini kok nggak full, padahal itu
tangki itu juga bukan sebagai tolak ukur, makanya akhirnya pemerintah itu hadir dengan alat yang terstandarisasi itu tadi. Siap, betul sekali. Siap Pak. Terus kemudian kita bicara meteorologi legal. Aktivitas meteorologi legal di Lumajang khususnya gimana Pak? Aktivitas meteorologi legal. Ini kita nyantai aja ya Pak ya. Ya. Sebagaimana kita kan namanya meteorologi legal harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Sebagaimana di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ya. Pemerintah kabupaten kota memiliki kewenangan di bidang meteorologi legal berupa tera ulang dan pengawasan meteorologi legal. Ya. Kalau tera itu penandaan secara berkala, penandaan pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya melalui pengujian terlebih dahulu oleh pegawai yang berhak. Jadi di sini ada pegawai tertentu Mbak, sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi melalui uji kompetensi gitu ya Pak ya? Betul sekali. Pegawai berhak itu harus orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan sudah ada sertifikasi khusus. Kemudian tera ulang itu menandai secara berkala. Jadi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya itu mempunyai masa tera tersendiri. Umumnya itu 1 tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian ada lagi nama aktivitas pengawasan. Nah, pengawasan itu serangkaian kegiatan untuk memastikan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, kemudian barang dalam keadaan terbungkus itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Terus itu kan tadi disebutkan ada aktivitas tera ulang ya Pak ya. Banyak orang mengkaitkan meteorologi itu, khususnya waktu orang datang meteorologi legal, kantornya itu kalibrasi. Itu gimana Pak? Nah, betul sekali. Memang meteorologi, kalibrasi dan tera ulang itu erat sekali ya kaitannya. Di sini saya akan jelaskan posisinya ya. Siap. Jadi meteorologi itu ilmu yang mempelajari ukur-mengukur secara luas. Nah, di dalam meteorologi itu ada aktivitas yang namanya kalibrasi maupun tera atau tera ulang. Nah, di sini yang membedakan kalau kalibrasi itu sebenarnya 11-12. Kalibrasi dan tera ulang ataupun tera itu sama-sama menentukan nilai ukur suatu alat ukur dengan membandingkannya dengan standar ukur yang telah diketahui nilainya. Jadi standar ukur itu sudah tertelusur secara nasional maupun internasional. Jadi sudah diketahui. Nah, kalau kalibrasi itu outputnya dia tahu alat ukur itu koreksinya berapa, nilai sebenarnya berapa. Sedangkan tera ulang itu outputnya itu tanda tera sah atau batal. Ya. Kemudian dari sifatnya kalau kalibrasi itu sukarela. Oh gitu ya Pak ya. Nah, kalau tera dan tera ulang itu sifatnya wajib. Kemudian untuk tujuannya, ya. Kalibrasi itu biasanya sebagai jaminan mutu bahwa perusahaan tersebut memiliki alat ukur yang sudah terjamin kebenaran ukurannya. Sedangkan kalau tujuan dari tera ulang adalah melindungi kepentingan umum. Jadi tadi kan dibilang kalibrasi itu sukarela ya Pak ya. Nah, untuk tera ulang itu wajib. Nah itu maksudnya gimana Pak? Apa memang ada alat ukur yang nggak wajib yang harus kalibrasi atau ya sukarela itu kalibrasi tapi memang nggak wajib? Nah itu Pak. Nah, di antara pemerintah yang hadir ada di segmen ini. Ya. Jadi untuk alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya itu sudah diatur oleh pemerintah dalam peraturan Menteri Perdagangan nomor 67 tahun 2018 itu tentang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib di tera dan tera ulang. Jadi diantaranya saya menyebutnya UTTP ya, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau timbangan itu. Di antaranya yang memenuhi unsur untuk kepentingan umum, serah terima barang, untuk menentukan
menentukan upah dan sebagainya gitu, termasuk menjalankan peraturan perundangan. Oh gitu. Jadi misalnya timbangan elektronik itu wajib ya Pak ya? Wajib untuk ditera ulang, tergantung tujuannya Pak. Iya. Kalau tujuannya dia untuk usaha, untuk perdagangan itu wajib untuk ditera ulang. Ya. Kalau timbangan elektronik itu sifatnya untuk checking intern sendiri, itu ranahnya mungkin untuk kalibrasi ya Pak ya, supaya tepat ukurannya. Ya. Jadi tadi kan aktivitas meteorologi, tera ulang dan pengawasan. Barusan tera ulang, sekarang pengawasannya nih Pak di Lumajang khususnya. Itu kegiatannya pengawasan itu apa Pak? Ruang lingkupnya? Ruang lingkupnya pengawasan itu adalah kita melakukan pengawasan untuk alat ukur takar timbang dan perlengkapannya. Ya. Kemudian barang dalam keadaan terbungkus. Ya. Termasuk satu lagi yang sering orang lupa itu satuan ukuran kita juga melakukan pengawasan. Kenapa Pak? Satuan ukuran Pak diawasi, padahal kan ya kilogram aja sekedar penulisan kilogram, gram gitu Pak. Gimana? Saya suka kalau temanya tentang janda kembang. Oh gitu Pak, apa Pak? Jagongan dan canda kumpulan emak-emak di Bang. Wah, bahaya ini. Jadi satuan ukuran itu justru yang melatar belakangi, dulunya melatar belakangi hadirnya meteorologi. Jadi zaman Mesir dulu, zaman Firaun jauh sebelum Masehi, 2500 sebelum Masehi itu satuan ukuran itu yang pertama kali dikenal itu namanya kubik. Jadi itu satuan kuno yang menunjukkan panjang lengan dari Raja Firaun, dan itu sebagai standar saat itu ya. Jadi panjang lengan Firaun itu istilahnya digandakan untuk akhirnya yang kita kenal sebagai salah satu keajaiban dunia itu piramid. Jadi satuan ukuran itu penting untuk kita perhatikan, lagi-lagi untuk standarisasi, untuk meningkatkan keberterimaan. Jadi misal ya, ini salah satu satuan yang sering kita pakai sebenarnya, tapi agak miss dalam kehidupan sehari-hari. Misal 1 on. 1 on itu bukan satuan standar internasional ya. Ya kalau orang di sini kan bilangnya beli misalnya garam atau misalnya merica 1 ons gitu. Itu kan orang persepsikan itu 100 gram, itu gimana Pak? Nah, itu sebenarnya ini sangat menarik sekali ya. Itu sebenarnya satuan yang dari turun temurun, tapi tidak terlalu tepat sebenarnya. Kalau kita di Indonesia mungkin sudah lumrah ya 100 gram ya. Kalau jenengan berada di negara lain, mungkin di Prancis 1 on itu ukurannya 30,59 gram. Oh, bukan 100 ya Pak ya? Bukan. Jadi misalnya kalau saya ke Prancis beli merica, nah itu 1 on berarti dapatnya nggak sampai 50 gram malah. Nggak sampai 50 gramnya. Itu jadi pentingnya kita standarisasi ukurannya. Itu juga meningkatkan daya saing produk kita. Terus misalnya kalau dalam pengawasan ada yang melanggar atau ada aduan pelanggaran, itu gimana Pak? Ada meteorologi itu Pak? Iya, itu yang sering kita bahas ya di sini. Ya. Ketika ada orang pelanggaran, sebenarnya kita selalu masif untuk memberikan sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang menggunakan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya untuk timbangan. Nah, harapannya tidak ada pelanggaran lagi di situ. Tapi ketika ada memang ada pelanggaran, kita selalu bekerja sama dan komunikasi dengan pihak Direktorat Meteorologi. Karena bagaimanapun juga, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 81 tentang Kemeteorologian, bahwa pelanggaran ataupun kejahatan di bidang meteorologi legal itu masuk ranah pidana. Oh, jadi sebenarnya tetap ada pidana ya Pak ya? Betul sekali. Dan memang sebenarnya untungnya dan mudah-mudahan tidak terjadi di Lumajang. Harapannya seperti itu. Dan memang ada beberapa memang sudah ada di luar Lumajang itu sudah ada yang sampai ke ranah pidana sebenarnya. Siap. Walaupun pidananya mungkin nggak
misalnya nggak besar lah, misalnya cuma atau 1 juta untuk 1 tahun penjara, itu bukan ke hukumannya sebenarnya, ke kepercayaan konsumen. Jadi sehingga misalnya ini sudah bermasalah ini, jangan beli di sini, kan akhirnya daya beli menurun terhadap produk pelaku usaha itu Pak ya. Betul sekali. Ya. Baik, terima kasih informasinya Pak Dinta. Kita ketemu lagi di program episode selanjutnya. Salam meteorologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.